ada fenomena bendera hijau itu seolah-olah jelek. Artinya bendera hijau itu apa coba? Kan baik, iya kan? Baik sekali itu merah. Kalau menurut saya mendingan baik terus bendera hijau, jadi baiknya terus. Kalau baik sekali cuma sekali-kalinya kan? Betul nggak Pak? Bukan. Jadi jangan merasa diapresiasi oleh juri bendera hijau itu menjadikan suatu aib, jelek. Bukan, itu baik. Karena dalam bonsai itu si juri pasti mengapresiasi kelebihan dari pohon itu. Buktinya dari angka, dari nilai itu baik sekali, baik dan cukup, nggak ada yang kurang Pak. Kalau dulu ada D kurang, tapi nggak pernah berlaku. Karena kita sebagai apresiator itu sebagai juri itu menghargai kreativitas, menghargai karya dari seorang seniman. Aku Pak Ujang benderanya bendera hijau bertabur hijau. Emang hijau jelek? Saya bilang. Oh iya ya bagus katanya kan baik. Iya udah. Cuman mungkin saat dia bendera hijau, juri belum bisa mengapresiasi terhadap bendera baik sekali karena masih ada kekurangan. Kemungkinan bisa dari reposisi pohon, kemudian dari anatomi yang lain, cabang kurang besar, secara teknis ya Pak, mungkin belum jadi. Banyak pohon yang sebetulnya di pameran pohon itu kalau lihat dari gerak dasar tuh bagus. Tapi kendalanya biasanya orang ikut pameran belum jadi. Karena dalam penjurian di PBB itu ada 4 kolom. Nah ini perlu juga bapak-bapak semua harus mengetahui. Jadi yang harus tahu tentang sistem penjurian itu bukan hanya seorang juri Pak. Komunitas pun harus paham, harus tahu. Kenapa coba? Apa sih kalau kontes itu yang dinilai? Kalau nggak tahu kan sembarangan Pak. Tapi kalau tahu, oh pertama penampilan, gerak dasar, keserasian, kematangan. Bagaimana caranya untuk menampilkan sebuah bonsai untuk ikut kontes? Saya bisa tahu orang yang ikut partisipasi dengan orang yang ikut emang pengen benar-benar kontes Pak. Itu ketahuan Pak persiapannya. Sedangkan bonsai itu dinilai saat waktu juri menilai kesiapannya. Kalau untuk yang lainnya setelahnya dan sebelum saya nggak tahu. Karena itu juri menilai saat itu dan ada kemarin juga juri yang menilai ke belakang. Saya bilang kalau juri menilai ke belakang itu harus adil, dilihat semua kapan beresnya. Tapi kalau ngerjain pohon diusahakan harus keliling Pak. Kenapa? Saya bertanya dulu nih Pak. Kenapa nilai bonsai harus dalam satu sudut pandang? 2 dimensi Pak. Coba. Oke, jadi gini, kalau apa sih yang dibilang kenapa bonsai itu dibilang 3 dimensi? Bonsai itu menempati 3 ukuran ruang, 3 orientasi, yaitu tinggi, panjang, serta lebar. Dilihat dalam 2 dimensi. Makanya kalau ada pohon yang rimbunan biasanya nggak menambah. Contoh kayak gini misalkan pohon. Begitu nemu daun, tutup kan, dia nggak mungkin bisa kelihatan ruang-ruang yang belakang kedalamannya itu. Ya kan? Kenapa biasanya pohon itu belakang harus ada background? Nah itu untuk mencapai kedalaman ruang. Ya, oke itu hanya sekilas saja. Nanti mungkin ini relax aja ya sambil tanya jawab. Penting mungkin ada teman-teman yang di rumah pengen nanya sama Pak Ujang mumpung ada, silakan ya. Baik itu pencurian, pameran, ke tenis nanti dibantu dengan Pak Jilong untuk tenis dan beliau itu banyak juga karyanya. Sering juga kan diupload di FB itu, ini paling rajin kalau saya kurang rajin. Dalam sebuah bonsai itu sebetulnya bukan muka Pak, pose, ya kan? Contoh misalkan kayak gini. Kalau lihat dari badan kita, menurut Bapak muka saya di mana Pak? Sini ya, betul nggak? Tapi kalau saya begini, muka saya di mana? Bukan di sini Pak, tetap di sana. Jadi bukan muka sebetulnya pose, tampak depan. Cari sudut kita yang terbaik, yang menurut karakter pohon itu sendiri. Nah ada dalam bonsai itu saya mengasih pemahaman sedikit. Ada yang dibilang garis, ada yang bilang bentuk, ada tekstur, ada warna, ada dimensi, ada komposisi. Itu sebetulnya perangkat konsep dasar estetika Pak. Kalau kita udah memahami tentang garis, sebetulnya lebih membantu dan lebih mudah Pak. Contoh,
Kalau lihat dari ini garisnya ada beberapa macam ya. Kira-kira. Ini kan pohon lebih ke antraktik ya, perpaduan garis. Ada lurusnya kan? Ada lengkungnya, ada zigzagnya. Sebetulnya komplit. Ya maksudnya gini, ada tekukannya. Ini kan ada lengkungnya. Ini semua pohon tuh dia punya karakter. Dalam satu bentuk bonsai, garis ini dipadukan. Makanya sekarang orang banyak yang seneng ke gaya-gaya bentuk garis yang kombinasi. Ada garis lurus, ada lengkung. Coba kalau garisnya lengkung semua, bagus nggak? Apalagi sampai dipelintir-pelintir gini, Pak. Kata Pak Ucak mah bosen ya, Pak Ucak ya, monoton. Kalau sekali itu enak, Pak, 2 kali itu nggak enak biasa dilihatnya. Jadi nanti Bapak bisa bikin lengkung, bisa bikin lurus. Nah itu sebetulnya perpaduan garis. Tapi kita juga harus konsisten, Pak. Maksudnya gini, kata Pak Ujang kalau perpaduan garis antara lurus dan lengkung boleh. Sekarang tegak lurus, garisnya kan lurus kan. Kemudian dengan garisnya lengkung-lengkung, cocok nggak, serasi nggak? Ya kan? Enggak. Nah kita harus konsisten. Di alam Pak, ada garis atau istilahnya bahasa nyeleneh. Apa Kocak anomali ya. Ada garis-garis anomali itu garis yang berlawanan. Alam itu tidak membentuk secara kebetulan, pasti ada sebab akibatnya. Cuman kita sebagai seniman bisa menerjemahkan apa tidak gitu. Ya. Oke. Kalau kita lihat dari sini, ini yang pertama kita belajar yang mudah-mudah aja dulu, Pak. Sekarang itu kan yang Ganung apa sih yang dibilang gerak dasar? Ya. Karena begitu ke Bonggol pasti kita nggak bisa lihat penampilan dulu. Karena pohon juga belum bisa dilihat, Pak. Karena dalam juri pengapresiasi itu namanya penampilan itu satu kesatuan antara pohon, pot, dan aksesoris lainnya. Ya, itu yang dibilang penampilan itu. Nah di situ tuh ada yang namanya keseimbangan visual, ada realitas alam, ada pesan dan kesan. Nah itu bagaimana implementasinya ke dalam bonsai. Kalau teori kayak saya ini gampang, tapi bagaimana kita implementasikan, ya. Nah ini kita cari yang mudah dulu. Yang namanya gerak dasar, mulai dari akar yang nampak, Pak. Kalau yang nggak nampak jangan dilihat karena nggak kelihatan, Pak. Yang nampak, nih Pak. Terusannya kemana nih, Pak? Bawah kan? Sedangkan yang gerak dasar tadi mulai dari akar sampai tepi mahkota. Mahkota di sini yang dominan nih, Pak. Terusannya kan di sini. Ya. Betul nggak? Sedangkan batang yang dominan, apalagi di gayanya turun, itu yang udah jelas sebetulnya kalau turun itu udah enak, Pak. Cuman kenapa diletakin mahkota di sini terlalu besar kalau saya. Dan sebetulnya kalau gini tuh jangan jangan ditonjoli karena nanti akan mengganggu ke bawah. Akhirnya itu akan dibuang. Nah ini untuk dibuang ini kita harus izin dulu yang punya. Gimana Bapak kalau ini dibuang? Batang yang bulat, kecenderungan itu lihat batang bulat itu muda, Pak. Kalau batang tua itu biasanya pohon yang tua di alam itu karakternya berubah. Kadang-kadang ada yang ngelekuk ke dalam, ada yang ngecendol. Kemarin di Pati yang jual tuh yang gitu, Pak, yang pesisonya itu. Kalau yang mulus yang gitu ya emang kesannya muda. Sedangkan bonsai itu referensinya itu pohon besar tua di alam. Ingat ya, pohon besar tua di alam. Ini hanya main bohongan sebetulnya, ya kan? Mohon bohongan, Pak. Kalau bonsai itu kan sebagai inspirasi buat kita. Pohon besar tua di alam dituangkan dalam sebuah bonsai. Siapa tahu bonsai yang besarnya besar itu bisa di depan meja, Pak, kita nikmatin. Kita bayangkan, oh iya kayak pohon besar tua di alam. Nah itu banyak faktor yang pendukung ke sana. Terutama kenapa kemarin di Aspak juga pohon yang juara itu ternyata yang dilihat tuh yang punya karakter pohon yang udah tua di pot, Pak. Bedakan kalau pohon yang baru jadi di lahan kemudian dipotin masih kelihatan akarnya masih muda. Pohon yang tua itu yang udah lama di pot itu biasanya apa namanya tekstur udah sama, batang, cabang, ranting, kecuali anak ranting nggak tidak sama karena nunggu belakangan kan. Nah itu penting, jadi si juri tahu oh, ini pohon udah lama di pot. Nah biasanya juri itu lebih cenderung ke sana selain bentuk ya Pak.
Itu sebagai faktor pendukung. Nah ini kita akan coba reposisi. Gimana Pak Jilong reposisinya ini? Ini akarnya lebih dapat nih. Ya. Betul nggak Long? Nah, dan ini masih bisa dipertahankan sebetulnya nih Pak. Nih, kenapa? Titik tumbuh dari batang lebih jelas. Coba. Ya, leher mahkotanya itu nggak kelihatan kalau dari sini. Ya, kalau di sini kan nggak kelihatan. Nih, dari sini coba Bapak lihat nih. Ngumpet kan, alurnya itu putus soalnya. Tapi kalau dari sini, alurnya lebih jelas. Oh, ya. Tadi Pak Ujang katanya kalau alur itu kan nyampe ke bawah, bisa. Tapi saya mau buat di sini, tapi ini harus dikembangin lagi. Saya mau bikin kepala di bawah, di atas, kemudian di bawah dibikin kepala lagi. Nantinya akan ada perubahan dari model. Kalau dipotong langsung, ini bisa terjadi nanti casket mungkin ke style bujin, Pak. Jadi bujin itu tidak harus selalu berdiri, Pak, daun dikit. Casket pun bisa. Karena proses bujin itu proses perjalanan sebuah pohon. Kalau kita mau datua, Pak, biasa kalau datua itu kan serba kekurangan, pendengaran, kekurangan, tapi dia tetap eksis gitu kan. Nah, kita tinggal pilih mau yang mana. Ini kita harus perlu didiskusikan kalau bonsai itu, Pak. Ini ya senangnya bonsai itu. Kira-kira kalau yang setuju dari situ, coba acukan tangan, Pak. Nih, depannya sini silakan. Apa dari sini yang saya tadi bilang? Ke sana kan? Jadi di sini itu sebetulnya bukan kelebihan, Pak. Ini menurut saya kekurangan karena batangnya bulat dan lengkungannya gak enak. Kos tanduk dobaan nih, Pak. Kalau mungkin ini lebih patah itu lebih bagus. Nah di situ mungkin dulunya ini karena bekas kawat kelihatan itu. Jadi kawatin kurang berani, padahal kalau asap itu lebih mudah, Pak. Kalau kita ini aja, Pak, itu nggak bakalan patah. Lentur, ya. Makanya banyak orang-orang demo, kalau demo itu senangnya asem. Kenapa? Nggak patah, coba pohon sanjang, Pak. Baru disiram lagi. Kan malu kalau lagi demo tak patah. Orang yang gampang gini bisa patah kalau nggak hati-hati. Apalagi kayak sanjang gitu, baru disiram. Master, udah patah. Kan bisa repot, Pak. Ya. Dari sini Pak Jirong saya ngambil. Itu akan saya sembunyikan. Nah di sini kelebihannya. Ini sebetulnya bekas kawat dulunya ini. Mahkota itu harus ditekuk ya, atau nah. Ini salah satu bentuk reposisi ya. Karena bentuk reposisi itu akan mempengaruhi cara pandang kita terhadap yang awal. Saya mau ambil kacamata dulu, Pak. Kalau di tempat gede dulu, ditegakinnya dulu. Iya, tegakinnya dulu. Nanti biar itu bubar ke atas. Nanti setelah besar baru turunin lagi. Itu hanya teknis saja, Pak. Ya, oke. Nah ini hanya mengekspos ini aja, Pak. Kelebihan dari pohon ini. Ya, batangnya kan ya bagus ini, Pak. Cuman ke atasnya nanti berproses lagi. Kurang lebih kalau mahkotanya ini nanti tuh ceper, Pak, di sini. Jangan terlalu kelihatan kayak pohon-pohon naturalis, Pak. Dibikin kalau pohon kayak gini, kalau mau menonjol ini harus dibikin apalagi asem, Pak. Asem kecenderungan untuk rajik itu susah, Pak. Pasti gini kayak gubah. Coba di alamnya ada nggak asemnya kayak cemara? Ada nggak? Ya. Nah ini kenapa saya potong, sebetulnya udah besar kan, cuman titik tumbuhnya nggak enak. Nah, ini nanti akan dilosin lagi. Nah sini ada beberapa bagian yang dipotong Pak Ujang itu terlihat kaku ya, terutama pas ujung mahkota itu terlihat kaku. Sedangkan yang lainnya itu cabang dan anak cabang itu bermain sesuai dengan gerak dasar. Itu dibuat bentuk tahapannya atau ada cabang-cabang dari satu mahkota itu dirubah, dikurangi, ada bagian cabang kecil nanti terlihat. Jadi mahkotanya itu akan terlihat kecil nanti, karena bagian dari percabangan dan rantingnya itu ada yang dipakai menjadi
anak cabang. Nah sekarang dari bentuk reposisi dari yang awal sekarang itu sudah mulai terlihat bahwa si akar itu berada di posisi teratas dan mahkotanya makin ringan gitu. Intinya dari sini pun kita akan bisa melihat dia akan seimbang antara perantingan yang bawa dengan mahkota ini tuh seimbang. Tadinya kan lebih dominan yang bagian atas terlihat. Nah sekarang lebih ringan, jadi seolah-olah seimbang dengan yang atas, yang bagian bawah. Tapi biar bagaimanapun bagian bawah itu tetap nanti harus di-loss ya. Karena di bagian paling bawah itu terlihat perubahan kenirusan itu terlalu drastis ya.